madhab dalam pembuatan pesawat, ya khususnya misalnya di tentang sayap pesawat dan sebagainya, boleh aja sesuai dengan bidangnya. Kalau ingin jadi orator, ingin jadi diplomat ulung, ingin jadi pemimpin yang hebat dalam konteks kebangsaan, ya kenegaraan, maka silakan madhab Bung Karno. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat semua. Pada siang hari ini kita berpikir dengan tema siapa itu ulama dan apa itu mazhab. Baik, bagi sahabat yang akan mengomentari atau setelah mendengar daripada pandangan-pandangan atau pendapat saya, ada kemungkinan ada berbeda pandangan atau berbeda pendapat dalam memahami makna daripada ulama ataupun mazhab itu tersendiri. Silakan tuangkan di komentar di bawah ini dengan sebaik-baiknya, dengan komentar yang sangat baik, karena akan dinilai oleh penonton lainnya bahwa orang yang bijak, orang yang cerdas, orang yang punya pengetahuan yang baik, tentu dari cara ia mengungkapkan apa isi dari hatinya dan pikirannya, lalu tertuang berbentuk komentar. Nah, apabila itu baik, maka itulah isi pikiran dan hatinya. Saya kira begitu teman-teman. Nah, pertama begini, siapa itu ulama? Nah, dari yang saya pahami bahwa ulama itu ialah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah, itu ya, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Jadi saya menerangkan bersifat umum aja ya, tidak bersifat pemikiran-pemikiran menurut fikih atau menurut agama tertentu, tapi saya bersifat umum. Kalau menurut agama tertentu kan, kalau dalam Islam ya berasal kata dari al-alim atau alim atau ulama gitu kan, gitu. Bukan al-alim, jadi alim atau ulama gitu. Nah, namun saya menjelaskan tentang bersifat umum dapat kita pahami. Nah, secara umum menurut saya ulama itu ialah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dia menggunakan akal dan pikirannya, terus lalu dengan akal pikirannya itu berbentuk suatu gagasan, dan gagasan itu membuahkan pengetahuan, dan pengetahuan itu dapat diterapkan. Itu kalau sejatinya pemikiran saya tentang ulama, dan dapat diterapkan dan hasil dari keilmuan dan metode berpikir dia tadi dari ulama itu tadi dapat diterapkan dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, suatu contoh ulama modern ya, saya jelaskan contoh dari ulama modern, yaitu B.J. Habibie. Dia belajar dengan pengetahuannya, dengan metode belajarnya, dan dia berpikir menggunakan akal dan pikirannya, maka dia ciptakan sesuatu hal yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Itulah ulama-ulama modern. Nah, satu contoh lagi, ulama modern yang saat ini yang berkembang sekali, ulama modern ya, kecenderungan yang sangat berkembang pesat itu adalah ulama modern dari barat. Itu kalau untuk modernnya. Kenapa? Sebab mereka tidak terbelenggu pemikirannya terhadap metode berpikir orang-orang ulama masa lampau saja, sehingga dia mau berpikir juga untuk kemaslahatan kehidupan di negara mereka. Maka mereka berkembang. Itu menurut pendapat saya tentang itu. Maka hasil dari pemikiran ulama tadi membuahkan hasil dan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat. Contoh hasilnya, kita lihat saat ini banyak sekali, kayak handphone itu sendiri, kayak kita kan mempermudah kehidupan umat manusia. Terus kayak handphone, motor, kendaraan, telekomunikasi, komunikasi dan segala macam, IT dan lain segala macamnya. Yang berkembang itu adalah yang sangat pesat itu adalah ulama-ulama barat atau orang-orang yang berpikir. Kalau ulama kan orang yang mau belajar, berpikir, menggunakan akal dan pikirannya, lalu mendapatkan satu metode atau pola untuk menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat bagi umat manusia. Itu bisa disebut dengan ulama. Tidak sekedar hanya mengumpulkan pengetahuan dari ulama-ulama lampau, lalu dikumpulkan, lalu dimasukin kepalanya, hanya sekedar tausiah ada berkuar-kuar saja gitu. Namun diwujudkan dalam bentuk hasil dari gagasan itu dalam bentuk wujud yang bermanfaat bagi umat manusia, atau
ya itu karya nyata. Nah, dalam wujud karya nyata, ada karya hasil bentuk wujudnya, di mana karya itu tadi memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Suatu contoh, ulama-ulama modern yang dari barat mengembangkan teknologi pertanian. Nah, hasil penggalian pemikiran mereka. Padahal di dalam Al-Quran juga dijelaskan kita berkebun, namun cara metode-metode berkebun lebih berkembang pesat di sana dengan metode berpikir dari hasil dari metode berpikir ulama-ulama tadi. Itu termasuk ulama. Kalau menurut pendapat saya, ulama itu tidak sekedar hanya bisa memahami ilmu balagho atau ilmu kalam, ilmu tajwid dan segala macam itu saja, tetapi pola pikir yang memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Bukankah sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain? Nah, itu kalau saya nggak salah tuh. Ya, bukankah manusia itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, alam semesta. Jadi bagaimana menjadi rahmat alam semesta? Artinya ada karya nyata yang dapat diwujudkan untuk kelangsungan hidup umat manusia yang bermartabat, yang madani gitu. Jadi begitu mengenai tentang menurut pendapat saya tentang alim ulama, orang cerdik pandai ya, jadi kecerdikan kepandaiannya itu dapat memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Itu pandangan saya tentang ulama. Yang selanjutnya, pandangan saya dari yang saya amati dan saya pahami secara keilmuan saya, itu pandangan saya. Bagi Anda berpandangan berbeda, ya silahkan tuangkan pendapat Anda. Mazhab itu adalah metode cara berpikir orang per orang, atau pandangan orang per orang, atau cara berpikir orang per orang tadi menghasilkan buah pemikiran. Dari buah pikiran itu tadi ada beberapa kelompok orang mengakui metode berpikir ini tadi. Itu baik itu dalam takwil Al-Quran, baik itu dalam memahami ilmu Al-Quran dan ilmu lainnya segala macam berkaitan dengan ilmu fikih atau ilmu hukum-hukum Islam, atau karena berbicara mazhab ya, tapi kalau secara umumnya mazhab itu adalah pandangan. Jadi tidak sempit kepada pengertian mazhab itu. Kalau dari saya tidak sempit kepada tentang Islam saja, tidak, atau pengertian Islam saja, tidak. Mazhab itu cara pandang saja, cuman bahasa Arabnya mungkin atau bahasa agamanya mungkin mazhab gitu. Tapi kalau saya lihat ada mazhab ialah cara pandang atau cara metode berpikir dari orang per orang. Artinya metode siapa yang menurut diri kita cocok atau relevan menurut pemikiran kita, baik menurut pemikiran kita yang berdasarkan keyakinan kita, maka itu yang dijalankan. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak heran kalau ada bicara mungkin ini mazhab Soekarno, ini mazhab Soeharto, ada mazhab Syafi'i, Hanafi segala macam. Jadi maksudnya penerapan dari cara pandang, cara berpikir atau metode berpikir Soekarno, metode berpikir ini Soeharto yang digunakan untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan jalur kehidupannya. Jadi saya kira gitu, saya kira seperti itu. Di dalam gagasan pembangunan mungkin saya menggunakan jalur atau metode berpikirnya Soeharto atau Soekarno gitu. Di dalam berpandangan tentang kebebasan mungkin dia mendalamin itu adalah dengan cara Soekarno gitu. Nah, di dalam itu untuk menjalankan keyakinan itu tidak ada paksaan bahwa pemahaman itu salah gitu. Yang benar dia harus mengikuti kita, enggak di dalam undang-undang memang tidak ada ajaran, ada anjuran untuk atau penegasan tentang bahwa harus seperti ini. Kenapa demikian? Di dalam pandangan ini juga bahkan pada masa lampau juga muncul para alim ulama yang disebut beberapa mazhab, diantaranya Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i itu tadi. Itu dari 4 mazhab itu juga sebetulnya di dalam pandangan tentang menetapkan hukum dan segala macam itu ada mereka memiliki perbedaan pandangan.
Artinya apabila kebenaran itu mutlak satu, artinya tidak akan pernah ada 4 pemikiran, pasti satu. Ya udah A aja gitu. Tidak ada A ini, ada ini gitu, tidak ada pendapat-pendapat lain bertentangan, bersinggungan atau berbeda paham gitu, bukan bersinggungan ya. Bukan bersinggungan namun berbeda paham di situ. Nah, artinya mazhab itu ya pandangan orang per orang. Namun oleh murid-muridnya atau kelompok-kelompok taruhlah di situ pada masanya pondok atau pesantren, kenapa dulu di sananya atau tempat pusat pendidikan dia gitu, di lingkungan itu mengakui bahwa cara berpikir ini bagus. Nah, seperti itu. Nah, jadi persoalan saat ini apakah relevan atau cara menerapkan Al-Quran itu tadi dalam kehidupan dengan melalui pandangan tadi atau mazhab tadi masih relevan atau tidak dengan kondisi modern saat ini. Nah, itu jadi itunya. Bukan berarti mengubah teks daripada Quran itu dalam mengaplikasikan Al-Quran itu ke dalam kehidupan, tetapi teks tetap, tapi dalam memahami konteks itu tadi, dalam menerapkan penerapan Al-Quran itu berbeda sesuai dengan masa waktunya. Saya kira itu yang membuat pemahaman kita sering berbeda pandangan. Suatu contoh mengenai perbedaan pandangan ini tadi, suatu contoh begini, apabila pada masa lampau memahami konteks Al-Quran, contoh andaikan ada Al-Quran, jadi hendaklah kamu bercocok tanam atau ini berkebun segala macam gitu. Di dalam mengaplikasikannya itu pada masa lampau ada orang masih menggunakan cangkul atau alat-alat yang sangat sederhana. Nah, proses mengaplikasi inilah yang pada abad modern ini ada pengupgrade atau untuk meningkatkan mutu dan hasil, maka ada proses yang berbeda dengan cara pandangan orang ulama pada masa lampau. Satu contoh yaitu tadi dari cangkul berubah menjadi ternyata menggunakan sapi atau kerbau. Dari kerbau mereka jadi pembajak sawah, bajak, yang alat bajak itu bukan mesin. Saat ini mungkin ada yang lebih canggih lagi. Nah, proses inilah yang harus kita terima dalam penerapan. Itu satu contoh soal. Begitu juga dengan hal yang lainnya dalam penerapan, baik itu bersifat meningkatkan kesempurnaan itu tadi. Bukan berarti Quran itu tidak sempurna apa yang sudah disampaikan oleh Allah itu tadi, bukan itu, namun proses penerapannya. Saya kira itu sih. Nah, mungkin bagi sahabat lain berpandangan berbeda, untuk ilmu pengetahuan kita silahkan tuangkan di sini. Saya kira itu sedikit segelintir saja. Mungkin apabila seandainya perkataan saya yang kurang lurus, silahkan beri komentar yang baik dan pengetahuan yang baik. Nanti apabila kemungkinan saya bisa tanggapi melalui video, saya akan tanggapi kembali. Ya, alhamdulillah.